Buat kalian yang pernah pergi ke luar negeri, pasti pernah ngerasain dong kalau mau masuk ke suatu negara itu harus kudu ngelewatin kantor imigrasi negara itu. Kadang cepet, kadang lama banget, repot emang. Tapi gimana jadinya kalau ada beberapa negara yang perbatasan negaranya itu agak di luar nurul alias sedikit unik. Ada negara yang di dalam wilayahnya terdapat negara lain, tapi di wilayah negara itu ada wilayah negaranya juga. Nah, bingung kan? Makanya kalau penasaran aku ngomong apa, nonton videonya sampai habis. Barle di Belgia dan Belanda. Di daerah Barle-Hertog dan Barle-Nassau, perbatasan antara Belgia sama Belanda, itu bener-bener bentuknya kayak puzzle yang berantakan banget. Garis batas negaranya sama sekali nggak lurus, tapi malah meliuk-liuk sesuka hati. Motong jalanan, trotoar, rumah, toko, sampai restoran coba. Kalau kamu baru jalan beberapa langkah doang, nggak sadar udah bolak-balik pindah negara berkali-kali. Nah, yang bikin wilayah Barle ini terkenal banget adalah karena banyak bangunan di sana yang kebelah jadi dua negara sekaligus. Ada rumah yang ruang tamunya masuk wilayah Belanda, tapi dapurnya ada di Belgia. Terus ada toko yang pintu depannya ada di Belgia, tapi gudang belakangnya di Belanda. Malahan ada restoran yang garis batas negaranya lewat pas di tengah-tengah meja makan. Lucunya, status hukum sebuah bangunan di sana itu ditentuin dari posisi pintu depannya. Gara-gara aturan ini, sempat ada beberapa pemilik toko yang sengaja geser pintu masuk mereka cuman beberapa meter doang. Tujuannya, biar secara hukum bangunan mereka pindah ke negara tetangga yang pajaknya lebih murah, atau aturan bisnisnya lebih gampang. Sebenarnya semua keribetan ini tuh berawal dari medieval age atau zaman pertengahan dulu. Pas para bangsawan Eropa hobi tukar-tukaran tanah kecil selama ratusan tahun. Zaman dulu kan belum ada konsep batas negara modern ya kayak sekarang. Jadi tanahnya tinggal diwarisin, dijual, atau ditukar gitu aja tanpa mikirin ke depannya tuh bakal kayak gimana. Pas Belgia sama Belanda akhirnya sah jadi negara modern, potongan-potongan tanah jadul itu tetap dipertahanin. Hasilnya muncul puluhan wilayah kecil punya Belgia di dalam wilayah Belanda. Bahkan ada wilayah Belanda lagi di dalam wilayah Belgia itu. Kalau ngelihat petanya dari atas, itu bentuknya benar-benar kayak orang yang lagi nyoret-nyoret garis asal-asalan deh. Walaupun kelihatannya ribet banget, kehidupan warga di sana itu justru ya santai-santai aja sih. Karena Belgia sama Belanda kan sama-sama masuk Uni Eropa dan Schengen area. Jadi nggak ada tuh yang namanya pos jaga atau pemeriksaan paspor yang ketat. Orang pada bebas keluar masuk cuman modal jalan kaki aja. Satu-satunya tanda kalau kamu udah pindah negara biasanya tuh cuman garis putih yang digambar di jalanan atau simbol kecil bertuliskan B buat Belgia dan NL buat Belanda. Mada dan Nawa di Oman dan Uni Emirat Arab. Kalau wilayah Barle tadi berasa kayak puzzle yang berantakan, nah kasus perbatasan Oman sama Uni Emirat Arab ini beda lagi nih. Wilayah ini adalah salah satu perbatasan paling aneh di dunia karena ada wilayah suatu negara yang ada di dalam wilayah negara lain. Terus di dalamnya ada wilayah negara pertama lagi. Pokoknya pusing dah. Nah, semua ini bermula dari hubungan unik antara Oman dan UAE. Jadi, secara umum UAE itu ngelilingin sebagian wilayah Oman. Tapi di tengah-tengahnya wilayah UAE ada daerah kecil milik Oman yang namanya Mada. Berarti secara teknis, Mada ini adalah bagian dari Oman yang terjebak di dalam Uni Emirat Arab. Kalau cuma sampai situ sih masih kedengarannya wajar ya. Tapi ternyata di dalam wilayah Mada yang punyanya Oman tadi, ada lagi wilayah kecil punyanya Uni Emirat Arab, namanya Nawa. Jadi kalau diurutin nih dari luar ke dalam, susunannya itu Uni Emirat Arab, terus Oman, terus Uni Emirat Arab lagi. Kalau kamu lagi jalan kaki nih, posisi awal di Uni Emirat Arab, terus masuk ke Oman, beberapa menit kemudian masuk ke Uni Emirat Arab lagi. Padahal kamu gak keluar loh dari area pegunungan kecil itu. Yang bikin makin geleng-geleng pala adalah ukurannya yang mini banget dan lokasinya di daerah pegunungan tandus. Kalau kamu iseng nyari di Google Maps, bentuknya tuh kelihatan gak masuk akal banget deh, sampai banyak orang ngira petanya tuh salah gambar.
Kalau ini sejarahnya balik lagi ke urusan suku dan loyalitas lokal di tanah Arab zaman dulu. Pas awal abad ke-20, desa-desa di sana tuh dikasih pilihan bebas mau gabung ke siapa. Ada desa yang milih gabung ke pihak Uni Emirat Arab, tapi tetangga sebelahnya malah milih setia sama Oman. Karena pilihan tiap desa beda-beda, jadilah kantong-kantong wilayah yang ajaib kayak Mada dan Nahwa ini. Tapi untungnya warga lokal di sana tuh hidupnya ya adem ayem aja. Karena hubungan Oman sama Uni Emirat Arab itu kan damai banget. Perbatasannya juga nggak dijaga ketat kayak negara-negara yang berkonflik. Orang bisa bolak-balik nyetir lewat situ tanpa ngerasa tegang sama sekali. Selain kasus Mada dan Nawa, Oman juga punya wilayah unik lain yang namanya Semenanjung Musandam. Wilayah Oman yang satu ini nih posisinya misah jauh dari daratan utama mereka, persis di ujung utaranya Uni Emirat Arab. Jadi kalau orang Musandam mau ke ibu kota Muscat lewat jalur darat, mereka tuh harus nyetir ngelewatin Uni Emirat Arab dulu. Meskipun misah, posisi Musandam ini strategis banget karena letaknya di dekat Selat Hormuz, jalur laut utama tempat lewatnya kapal-kapal minyak dunia. Dahala Kagrabari di India dan Bangladesh. Perbatasan India sama Bangladesh ini berasa kayak ada orang lagi ngelempar potongan puzzle asal-asalan ke atas meja. Selama bertahun-tahun, daerah perbatasan kedua negara ini sah disebut sebagai salah satu yang paling ruwet di dunia. Dulu di sana itu isinya ratusan wilayah kantong atau enclave kecil. Jadi ada tanah India di dalam Bangladesh, ada tanah Bangladesh dalam India, bahkan ada enclave di dalam enclave lagi. Nah, gongnya itu ada di sebuah tempat bernama Dahala Kagrabari yang sering dijuluki sebagai enclave tingkat 3. Sumpah, susunannya tuh benar-benar bikin otak pusing. Dahala Kagrabari ini adalah wilayah India yang berada di dalam wilayah Bangladesh, yang berada lagi di dalam wilayah India, yang ujungnya berada di dalam Bangladesh. Ribet kan? Jadi kalau diurutin, yang pertama itu Bangladesh, terus India, terus Bangladesh, baru India lagi. Asal-usulnya sendiri udah tua banget dan kecampur sama legenda lokal. Cerita yang paling populer bilang kalau dulu raja-raja kecil di wilayah Bengal itu hobi banget judi dan jadiin petak-petak tanah mereka sebagai taruhannya. Akhirnya kepemilikan tanahnya tuh jadi acak-acakan dan gak pernah dirapiin lagi. Pas India pecah tahun 1947, wilayah Bengal Timur ini berubah jadi Pakistan Timur. Sampai akhirnya merdeka jadi Bangladesh tahun 1971. Apesnya, urusan batas tanah warisan Raja Judi tadi ikut terbawa sampai ke zaman modern. Jadinya hidup warga di sana tuh benar-benar kacau. Banyak wilayah kantong ini yang gak punya akses jalan resmi, listriknya mati, gak ada sekolah, gak ada rumah sakit. Bahkan warga di sana tuh sempat bingung sama kewarganegaraan mereka sendiri. Ya mau gimana kan, kamu tinggal di tanah India, tapi kalau mau ke kota India terdekat, kamu harus nerobos wilayah Bangladesh dulu. Banyak orang yang ngerasa hidupnya tuh kejebak secara administratif karena polisi sama pemerintah kedua negara itu juga sama-sama bingung ngurusinnya harus gimana. Malah ada kisah miris di mana warga di sana ngerasa kayak tinggal di negara hantu. Secara hukum mereka diakuin punya negara, tapi prakteknya mereka nggak dapat fasilitas apa-apa dari pemerintah manapun. Selama puluhan tahun daerah-daerah ini berasa kayak dilupain sama dunia. Untungnya karena situasinya tuh udah kelewat rumit, tahun 2015 kemarin, pemerintah India sama Bangladesh akhirnya bikin kesepakatan gede buat tukeran wilayah. Batas-batas negaranya disederhanakan biar warganya nggak perlu lagi hidup terlunta-lunta. Pheasant Island di Spanyol dan Prancis. Kalau kebanyakan perbatasan negara itu sifatnya tetap, nah Pheasant Island ini malah kayak punya sistem kayak shift kerja. Soalnya pulau kecil ini secara resmi bakalan berganti kepemilikan negara setiap 6 bulan sekali. Pulau Mungil ini posisinya ada di tengah sungai Bidasoa yang kebetulan jadi pembatas antara Prancis sama Spanyol. Ukurannya mini banget. Malah lebih mirip taman kecil di tengah sungai ketimbang pulau berpenghuni. Di sana nggak ada warga tetap, nggak ada kota, dan hampir nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi justru karena keunikan itulah tempat ini jadi terkenal banget. Dari bulan Februari sampai Juli, pulau ini sah jadi miliknya Spanyol. Terus pas masuk bulan Agustus sampai Januari, kepemilikannya pindah nih ke tangan Prancis. Jadi tanpa perlu geser semili pun, pulau ini otomatis pindah negara 2 kali setahun. Aturan ini beneran resmi loh, dan udah berjalan selama ratusan tahun.
Tiap kali mau gantian, pihak Prancis sama Spanyol itu bakal ngadain upacara kecil buat serah terima tanggung jawab pengelolaan pulaunya. Ini tuh kayak bener-bener berasa lagi oper-operan giliran ronda di komplek rumah gak sih? Asal-usulnya berawal dari abad ke-17 pas zaman Prancis sama Spanyol lagi pada hobi perang. Setelah capek, konflik panjang, kedua negara akhirnya sepakat damai lewat perjanjian Pyrenees tahun 1659. Nah, Pheasant Island ini sengaja dipilih sebagai tempat netral buat ketemuan dan negosiasi diplomatik para petinggi kerajaan. Bahkan pulau ini pernah jadi saksi sejarah momen penting kayak pertemuan buat bahas pernikahan Raja Louis yang ke-14 sama Maria Teresa dari Spanyol. Jadi, biar kata kecil, pulau ini dulunya adalah panggung diplomasi elit Eropa pada zamannya. Dalam dunia geopolitik, wilayah yang dikuasai bareng kayak gini itu disebut sebagai kondominium. Tapi Pheasant Island ini spesial karena urusan administrasinya itu nggak diurus barengan, tapi gantian secara berkala. Northwest Angle di Amerika Serikat dan Kanada. Kalau ada penghargaan buat kesalahan peta paling awet dalam sejarah, kasus Northwest Angle ini sih fix bakalan jadi kandidat terkuat. Gimana enggak, tempat ini tuh wilayahnya Amerika Serikat, tapi secara geografis kejebak di atasnya Kanada. Jadi kalau kamu mau ke sana lewat jalur darat dari wilayah utama Amerika, kamu terpaksa harus pasporan dan masuk ke Kanada dulu. Secara administratif, daerah ini masuk ke negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Tapi posisinya itu nangkring di utara garis perbatasan utama dan dikelilingin sama wilayah Kanada, plus danau gede namanya Lake of the Woods. Tempat ini berasa kayak potongan tanah Amerika yang ketinggalan di rumah tetangga. Ini dimulai pada abad ke-18. Pas Inggris sama Amerika lagi bikin kesepakatan batas wilayah setelah perang kemerdekaan, para pejabatnya pakai peta jadul yang ternyata ngaco. Mereka ngira sumber sungai Mississippi itu ada di sebelah utara dari lokasi aslinya. Karena teknologi zaman dulu masih terbatas, garis batas negara akhirnya ditarik pakai asumsi yang salah itu. Nah, pas wilayahnya dipetakan ulang pakai alat yang lebih canggih, baru deh ketahuan kalau mereka tuh salah total. Tapi ya, nasi udah jadi bubur. Garisnya udah terlanjur disahkan dan bikin tonjolan kecil wilayah Amerika di atas Kanada yang sekarang kita sebut sebagai Northwest Angle. Kalau kamu lihat peta yang sekarang, bentuknya emang aneh banget sih. Ada secuil tanah Amerika yang nongol ke atas sendirian dan kepisah dari daratan utama. Emang agak mirip-mirip sama Alaska sih. Daerahnya sendiri sepi banget, isinya tuh cuma hutan, danau, rawa-rawa, sama komunitas kecil warga lokal. Salah satu desa yang terkenal di sana namanya Angle Inlet, dan tempat ini sah jadi titik paling utara dari daratan utama Amerika Serikat selain Alaska. Gara-gara letaknya yang ajaib, kehidupan sehari-hari warganya juga ikutan unik nih. Mereka harus bolak-balik ngelewatin pos perbatasan Kanada cuma buat urusan sepele, kayak belanja ke kota Amerika sebelah, kirim barang, atau ngantar anak sekolah. Jadi aktivitas harian mereka itu urusannya tuh udah antar negara. Situasinya sempat drama banget pas pandemi COVID-19 kemarin. Waktu Kanada mutusin buat nutup total perbatasannya, warga Northwest Angle ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Mereka sampai harus pakai jalur khusus lewat danau yang beku biar tetap bisa dapat pasokan logistik dari Amerika Utama. Sebuah kesalahan peta dari ratusan tahun lalu, dampaknya tuh bisa segede ini. Cuman gara-gara orang zaman dulu tuh salah gambar posisi danau sama sungai, sekarang ada wilayah Amerika yang hidupnya kayak anak ilang di tengah-tengah Kanada. Fergana Valley di Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Kalau kasus India dan Bangladesh tadi tuh berasa kayak puzzle yang dilemparin aja gitu ke lantai, kawasan Fergana Valley ini malah lebih parah. Ini berasa kayak puzzle-nya udah dilempar, terus diinjak-injak, habis itu disusun ulang sambil merem. Sumpah, ini salah satu wilayah dengan perbatasan paling ruwet di dunia modern. Fergana Valley ini lokasinya ada di Asia Tengah dan ngelibatin 3 negara sekaligus, yaitu Uzbekistan, Kyrgyzstan, sama Tajikistan. Wilayahnya sendiri aslinya subur dan cakep banget karena dikelilingin pegunungan. Bahkan udah jadi pusat pertanian penting sejak zaman jalur sutra dulu. Tapi justru karena daerah ini padat banget dan isinya campuran berbagai etnis, pembagian wilayahnya malah jadi kacau balau. Semua itu berasal dari zaman Uni Soviet.
Pas masa Soviet dulu, batas wilayah antar republik di Asia Tengah itu dibikin bukan buat jadi batas negara sungguhan, tapi cuman buat urusan administrasi internal doang. Pemerintah Soviet ngegambar garis wilayahnya tuh aneh banget. Kadang main potong desa, lembah, jalur air, sampai komunitas etnis tuh pada kepisah-pisah. Selama Uni Soviet masih jaya, keribetan ini nggak gitu berasa, karena toh semuanya masih satu atap di bawah negara besar. Orang bebas bolak-balik tanpa mikirin perbatasan. Tapi pas Uni Soviet runtuh tahun 1991, garis administrasi itu tiba-tiba berubah jadi perbatasan internasional yang resmi. Nah loh, disitulah semua orang baru sadar betapa ajaib dan berantakannya peta Vergana Valley. Hasilnya muncul banyak banget wilayah enclave atau kantong kecil yang terjebak di negara tetangga. Salah satu yang paling populer namanya Soh, wilayah milik Uzbekistan, tapi posisinya dikepung total sama wilayah Kyrgyzstan. Padahal mayoritas penduduk di Soh itu justru etnis Tajik, bukannya Uzbek. Jadi tanahnya punya Uzbekistan, lokasinya di dalam Kyrgyzstan, tapi warganya orang Tajik. Aneh gak tuh? Selain Soh, masih banyak serpihan enclave kecil lain yang tersebar acak-acakan. Banyak jalan utama yang keputus gara-gara ada checkpoint negara lain. Kadang orang dari satu desa tuh harus nerobos negara tetangga dulu cuman buat pergi ke kota terdekat di negaranya sendiri. Karena perbatasannya seribet itu, kawasan ini jadi sering tegang. Konflik-konflik kecil sering muncul cuman gara-gara rebutan akses jalan, air, lahan tani, atau urusan pos perbatasan. Malah ada rumah yang kebunnya itu secara de facto masuk wilayah negara sebelah. Ada juga warga yang kepaksa harus lewat imigrasi resmi cuman buat silaturahmi ke rumah saudaranya yang jaraknya tuh cuman beberapa kilometer aja. Kalau kamu lihat peta Vergana Valley, bentuknya tuh emang kelihatan gak alami sih sama sekali. Garis batasnya tuh ngeliuk-ngeliuk kayak orang lagi ngegambar pas lagi gempa bumi. Kawasan ini sebagai contoh paling sahih gimana keputusan politik masa lalu itu bisa bikin pusing 7 keliling di masa depan. Bir Tawil di Mesir dan Sudan. Kalau kebanyakan perang atau konflik di dunia itu terjadi gara-gara negara saling berebutan wilayah, nah kasus Bir Tawil ini malah kebalikannya. Ini benar-benar salah satu tempat paling aneh di bumi karena secara teknis wilayah ini nggak diklaim atau tidak diinginkan sama negara manapun. Bir Tawil lokasinya nyelip di antara Mesir sama Sudan, persis di tengah-tengah gurun tandus yang panas banget dan hampir nggak ada penghuninya. Kalau dilihat sekilas ya kayak gurun pasir biasa aja. Semua keribetan ini berawal dari ulah Inggris pas zaman kolonial dulu, di mana mereka bikin dua versi batas wilayah yang berbeda. Tahun 1899, Inggris bikin garis batas politik yang lurus banget antara Mesir dan Sudan. Kalau pakai aturan garis ini, wilayah subur dan kaya bernama Halaib Triangle otomatis masuk ke Mesir. Tapi anehnya, beberapa tahun kemudian, Inggris malah bikin batas administratif baru berdasarkan jalur suku lokal. Nah, di versi baru ini, Halaib justru dikasihin ke Sudan, sedangkan wilayah Bir Tawil diserahin ke Mesir. Masalahnya muncul karena kedua negara ini sama-sama ngincer Halaib Triangle yang lokasinya strategis di pesisir Laut Merah dan nilainya tuh mahal banget. Akhirnya Mesir kekeh pakai peta tahun 1899, sedangkan Sudan milih pakai peta tahun 1902. Kalau Mesir ngakuin Bir Tawil itu punya mereka, berarti secara nggak langsung Mesir harus ikhlas nyerahin Halaib ke Sudan. Sebaliknya kalau Sudan yang ngeklaim Bir Tawil, ya mereka kepaksa harus ngelepas Halaib buat Mesir. Karena ogah rugi, kedua negara akhirnya kompak pakai strategi yang sama, nggak ngakuin Bir Tawil. Gara-gara aksi saling tolak ini, Bir Tawil sah jadi salah satu dari sedikit wilayah di bumi yang statusnya terra nullius alias tanah tak bertuan, yang nggak punya klaim resmi dari negara manapun. Yang bikin suasana makin kocak dan gak masuk akal nih, sempat ada beberapa orang internet yang nekat datang ke sana buat mendirikan negara baru. Ada yang sengaja jauh-jauh datang cuman buat nancepin bendera buatan sendiri terus ngeklaim diri sebagai raja. Malah ada bapak-bapak yang ngeklaim wilayah itu demi alasan simbolis, biar anak ceweknya bisa dapet gelar putri kerajaan. Tapi jelas, di dunia nyata nggak ada satupun negara atau PBB yang nganggep serius klaim halu kayak gitu. Bir Tawil tetap aja jadi gurun kosong yang terpencil. Lagian secara geografi, tempat ini emang sama sekali nggak menarik buat direbutin. Kondisinya kering kerontang, minim sumber daya alam, panasnya ekstrim, infrastrukturnya zonk banget. Ironisnya, justru karena tanah ini gak ada harganya, kedua negara milih buat cuek dan fokus berantem ngerebutin Halaib Triangle yang punya akses laut.
Status kepemilikan Halai Triangle itu masih sengketa dan belum ada kesepakatan final. Tapi secara de facto atau fakta di lapangan, wilayah ini dikuasain dan dikendaliin sepenuhnya oleh Mesir. Ceuta dan Melilla di Spanyol dan Maroko. Kalau kebanyakan orang mikirnya Spanyol itu murni ada di Eropa, mereka semua salah. Soalnya Spanyol ternyata punya wilayah resmi yang letaknya beneran di benua Afrika. Wilayah itu namanya Ceuta dan Melilla. Dua kota ini posisinya ada di pesisir Afrika Utara, tapi statusnya sah, bagian dari negara Spanyol. Jadi secara teknis, Uni Eropa itu punya perbatasan darat langsung sama benua Afrika. Nah, hal inilah yang bikin kawasan ini tuh unik banget. Tapi di sisi lain juga sensitif. Orang yang nggak tahu pasti ngira Ceuta dan Melilla ini kota Maroko biasa. Padahal pas kamu masuk ke situ, isinya itu polisi Spanyol. Warganya pada ngomong bahasa Spanyol, bayarnya pakai mata uang euro, hukumnya pakai hukum Spanyol, bahkan vibe kotanya pun Eropa banget. Padahal kakimu lagi nginjek tanah Afrika. Keanehannya bakal makin berasa karena perbatasannya itu kontras banget. Di satu sisi pagar kamu bisa lihat kota modern gaya Eropa. Tapi begitu geser beberapa meter aja keluar pagar, kamu udah masuk wilayah Maroko dan suasananya langsung berubah total. Makanya perbatasan di Ceuta dan Melilla ini terkenal ketat banget. Pagar pembatasnya dibikin tinggi berlapis-lapis, lengkap sama kamera pengawas dan penjagaan super ketat dari aparat. Soalnya tempat ini jadi salah satu pintu utama buat para imigran dari berbagai negara Afrika yang mau nyebrang ke Eropa. Sekali mereka berhasil ngelewatin pagar itu, secara teknis mereka udah sah nginjekin kaki di wilayah Uni Eropa. Gak heran ya kalau tempat ini sering banget masuk berita internasional. Semua ini berawal dari zaman ekspansi kerajaan Eropa ratusan tahun lalu. Spanyol udah nguasain pelabuhan-pelabuhan strategis di Afrika Utara ini sejak lama banget. Bahkan jauh sebelum negara Maroko modern lahir kayak sekarang. Pas era kolonialisme selesai di banyak tempat, Ceuta dan Melilla ini tetap dipertahanin sama Spanyol. Sampai detik ini, Maroko sebenarnya masih nganggep kalau wilayah itu harusnya jadi bagian dari negara mereka. Tapi di sisi lain, Spanyol kekeh kalau itu adalah wilayah sah mereka. Jadi selain unik gara-gara geografinya, kawasan ini juga lumayan sensitif secara politik antar negara. Kaliningrad di Rusia, Poland, dan Lithuania. Kaliningrad ini sah jadi salah satu wilayah paling unik sekaligus paling sensitif secara geopolitik di dunia modern. Secara resmi, Kaliningrad ini emang bagian dari Rusia. Tapi masalahnya, wilayah ini sama sekali nggak nyambung sama daratan utama Rusia. Kaliningrad itu malah kejebak antara Polandia di sebelah selatan sama Lithuania di sebelah utara dan timurnya. Dulu wilayah ini tuh bukan punya Rusia sama sekali. Sebelum Perang Dunia Kedua, kota utamanya dikenal dengan nama Königsberg dan masuk wilayah Prusia alias Jerman. Kota ini bahkan terkenal banget sebagai tempat lahirnya filsuf legendaris Immanuel Kant. Pas Perang Dunia Kedua kelar, peta Eropa kan langsung dirombak tuh habis-habisan. Uni Soviet akhirnya ngambil alih wilayah ini, ngusir sebagian besar penduduk Jerman di sana, terus diganti sama warga Soviet. Nama kotanya pun diganti dari Königsberg jadi Kaliningrad. Seluruh wilayahnya dikepung sama negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa. Kaliningrad ini juga terkenal sama posisi militernya yang strategis banget. Rusia sengaja naruh pangkalan militer gede, armada kapal laut Baltik, sistem rudal canggih, sampai berbagai fasilitas pertahanan penting di sana. Makanya Kaliningrad sering banget masuk berita internasional tiap kali hubungan Rusia sama Barat lagi memanas. Banyak pengamat politik yang nyebut tempat ini sebagai salah satu titik paling rawan di Eropa. Kehidupan sehari-hari di sana juga punya vibe yang beda dibandingin sama daratan utama Rusia. Karena lokasinya nempel sama Eropa Tengah, budaya dan arsitektur kotanya itu punya campuran yang unik antara nuansa Rusia modern sama sisa-sisa peninggalan Jerman dulu. Jadi kamu masih bisa nemuin beberapa bangunan tua khas Eropa klasik di tengah-tengah kota yang dominan bergaya Soviet. Lesotho dan Afrika Selatan. Kalau kebanyakan negara tetangganya ada banyak, nah Lesotho ini apes atau beruntung. Cuman punya satu. Dan yang paling anehnya, negara ini tuh benar-benar dikepung total sama Afrika Selatan dari segala arah. Di dunia geografi, Lesotho itu contoh paling populer dari enclave sovereign state, alias negara berdaulat yang seluruh tanahnya nyelip di dalam negara lain. Jadi kalau kamu intip peta Afrika bagian selatan, Lesotho ini kelihatan kayak lubang donat di tengah-tengah Afrika Selatan. Uniknya lagi, tempat ini nggak rata.
Lesotho itu wilayahnya pegunungan tinggi semua, sampai dijuluki Kingdom in the Sky, alias kerajaan di langit. Lesotho adalah satu-satunya negara di dunia yang seluruh daratannya berada di ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut. Makanya, walaupun dikelilingin Afrika Selatan yang terkenal gersang dan panas, udara di Lesotho itu justru dingin-dingin empuk dengan pemandangan gunung yang keren banget. Sejarahnya berawal dari suku Basotho dan zaman kolonial Inggris dulu. Abad ke-19, ada raja hebat bernama Moshoeshoe yang pertama yang sukses ngelindungin wilayah pegunungan ini dari perang antar suku. Pas Inggris datang menjajah, daerah ini dijadiin protektorat dengan nama Basutoland. Pas daerah-daerah sekitarnya mutusin buat gabung jadi negara Afrika Selatan modern, Basutoland ini ogah ikut. Mereka milih misah dan akhirnya merdeka pakai nama Lesotho tahun 1966. Karena nggak punya akses laut dan jalan daratnya cuma bisa lewat Afrika Selatan, otomatis hubungan kedua negara deket banget. Banyak warga Lesotho yang nyari duit di Afrika Selatan. Jalur dagangnya lewat sana dan ekonominya benar-benar nempel sama tetangga tunggalnya itu. Sebenarnya kasus terperangkap kayak Lesotho ini langka banget sih di dunia modern. Paling ada beberapa contoh yang mirip. Kayak San Marino yang dikepung total sama Italia di daerah perbukitan dan udah bertahan ratusan tahun. Konsepnya tuh sama, cuman ukurannya jauh lebih mungil dari Lesotho. Ada juga Vatikan yang sama-sama dikurung sama Italia. Bedanya Vatikan mah mini banget, lebih mirip kompleks gedung atau klaster perumahan ketimbang negara biasa. Tapi statusnya tetap negara berdaulat pusat Katolik dunia. Nah, kalau di Gambia, hampir seluruh badannya dipeluk sama Senegal. Tapi untungnya mereka masih kebagian secuil akses langsung ke laut. Bentuk negaranya unik, memanjang ngikutin aliran sungai. Oke, itu dia. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih perbatasan yang unik-unik. Kalau misalnya kalian mau, mungkin akan aku buatin part 2-nya. Komen aja ya kalau mau. Seperti biasa nih, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau di request, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you excited and I'll see you again on my next video. Bye!